Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iva Hatifah. Saya merupakan mahasiswa informatika semester 6 di Universitas Islam Al-Ihya Kuningan. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses data mining, prediksi penetapan karyawan tetap sebuah perusahaan. Langsung saja, hal pertama yang akan kita bahas yaitu tentang pengertian atau konsep dasar data mining. Jadi, data mining ini adalah sebuah proses pencarian data secara otomatis. Secara otomatis, informasi yang berguna dalam tempat penyimpanan data berukuran besar. Teknik data mining ini digunakan untuk memeriksa basis data berukuran besar sebagai cara untuk menemukan pola yang baru dan berguna. Namun, tidak semua pekerjaan pencarian data atau pencarian informasi ini dapat dinyatakan sebagai data mining. Tujuan utama data mining secara umum dapat dibagi ke dalam dua kategori utama. Yang pertama yaitu ada prediktif. Prediktif ini tujuannya untuk memprediksi atau memperkirakan nilai dari atribut tertentu berdasarkan pada nilai dari atribut-atribut lain. Atribut yang diprediksi ini umumnya dikenal sebagai target atau variabel tak bebas. Sedangkan atribut-atribut yang digunakan untuk membuat prediksi dikenal sebagai explanatory atau variabel bebas. Kategori yang kedua yaitu ada deskriptif. Tujuannya yaitu untuk menurunkan pola-pola, yang dimana terdapat korelasi, tren, klaster, trajektori, dan anomali, yang meringkas hubungan yang pokok dalam data. Tujuan dari data mining deskriptif ini sering merupakan penyelidikan dan sering kali memerlukan teknik post-processing untuk validasi dan penjelasan hasil. Karena judulnya yaitu prediksi, maka di sini saya akan menggunakan metode prediksi, yang dimana metode ini menjelaskan sifat dasar kejadian di masa mendatang terhadap peristiwa-peristiwa tertentu berdasarkan apa yang telah terjadi di masa lalu, seperti memprediksi suhu pada hari tertentu. Dan algoritma yang saya gunakan yaitu ada 4, yang dimana algoritma pertama ada algoritma decision tree. Gambaran umum dari algoritma decision tree ini yaitu jenis algoritma klasifikasi yang strukturnya mirip seperti sebuah pohon yang memiliki akar, ranting, dan daun. Simpul akar atau internal node ini mewakili fitur pada dataset. Simpul ranting mewakili aturan keputusan, dan tiap-tiap simpul daun mewakili hasil keluaran. Itulah kenapa algoritma ini disebut decision tree atau pohon keputusan. Tujuan penggunaan decision tree adalah untuk membuat training model yang dapat digunakan untuk memprediksi kelas atau variabel target dengan mempelajari aturan keputusan sederhana yang disimpulkan dari data sebelumnya. Jadi ada data trainingnya. Nah, algoritma yang kedua yaitu ada algoritma KNN. Algoritma KNN atau K-nearest neighbor ini merupakan algoritma machine learning sederhana dan mudah diterapkan yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah klasifikasi dan regresi. Algoritma KNN ini termasuk dalam jenis supervised learning. Algoritma K-nearest neighbor adalah algoritma machine learning yang bersifat non-parametrik dan lazy learning, yang dimana metode yang bersifat non-parametrik ini memiliki makna bahwa metode tersebut tidak membuat asumsi apapun tentang distribusi data yang mendasarinya. Dengan kata lain, tidak ada jumlah parameter atau estimasi parameter yang tetap dalam model, terlepas data tersebut berukuran kecil ataupun besar. Algoritma KNN ini menggunakan semua data yang tersedia dan mengklasifikasikan data atau kasus baru berdasarkan ukuran kesamaan atau fungsi jarak. Data baru ini kemudian ditugaskan ke dalam kelas tempat sebagian data tetangga berada. Algoritma yang ketiga yang saya gunakan yaitu ada algoritma Naive Bayes, yang dimana algoritma ini mempelajari probabilitas suatu objek dengan ciri-ciri tertentu yang termasuk dalam kelompok atau kelas tertentu.
Singkatnya, algoritma ini adalah pengklasifikasi probabilistik. Algoritma naive Bayes ini disebut naif karena membuat asumsi bahwa kemunculan fitur tertentu tidak tergantung pada kemunculan fitur lainnya. Jadi kita misalkan, jika kita mencoba mengidentifikasi buah berdasarkan warna, bentuk, dan rasanya, maka buah berwarna oranye, bulat, dan tajam, yaitu kemungkinan besarnya adalah jeruk. Bahkan jika ciri-ciri ini bergantung satu sama lain atau pada keberadaan ciri-ciri lain, semua sifat ini secara individual berkontribusi pada kemungkinan bahwa buah ini adalah jeruk. Dan itulah sebabnya buah ini dikenal sebagai naif. Adapun bagian dari Bayes ini itu mengacu pada ahli statistik dan filsuf, yaitu Thomas Bayes. Dan teorema yang dinamai menurut namanya ada teorema Bayes yang merupakan dasar untuk algoritma naive Bayes. Dan algoritma yang terakhir yang digunakan yaitu algoritma random forest. Algoritma random forest ini adalah algoritma machine learning yang menggabungkan keluaran dari beberapa decision tree untuk mencapai suatu hasil. Sesuai namanya yaitu forest atau bisa kita kenal hutan, yang dimana hutan ini dibentuk dari banyak tree atau banyak pohon yang diperoleh melalui proses bagging atau bootstrap aggregating. Setiap tree pada random forest ini akan mengeluarkan prediksi kelas. Nah, prediksi kelas dengan voter banyak akan menjadi kandidat prediksi pada model. Semakin banyak jumlah tree, maka akan menghasilkan akurasi yang lebih tinggi dan mencegah masalah overfitting. Algoritma random forest ini diperkenalkan oleh Leo Breiman dan Adele Carter. Algoritma ini didasarkan pada konsep ensemble learning, yakni proses menggabungkan beberapa pengklasifikasi untuk memecah masalah yang kompleks dan untuk meningkatkan kinerja model. Nah, kita akan masuk ke dalam praktek prediksi penetapan karyawan tetap sebuah perusahaan yang akan dimulai dengan proses pre-processing terlebih dahulu. Mari langsung saja kita mulai proses pre-processing data. Di sini saya udah masuk ke interface aplikasi RapidMiner. Nah, aplikasi RapidMiner ini merupakan salah satu aplikasi yang digunakan untuk melakukan analisis terhadap data mining, text mining, dan analisis prediksi. Nah, menurut sumber, jadi RapidMiner ini menempati peringkat pertama sebagai software data mining pada polling oleh KD Nugget, yaitu sebuah portal data mining pada tahun 2010 dan 2011. Jadi, mungkin kita sudah familiar ya dengan aplikasi RapidMiner ini di mata kuliah data mining. Langsung saja kita mulai ke prosesnya. Jadi kita mau melakukan data pre-processing sebuah data pengangkatan karyawan di PT Bandung Tekstil. Jadi di sini sebelumnya saya sudah mempunyai 100 data nama karyawan yang nantinya akan diangkat menjadi karyawan tetap dan ada juga yang tidak diangkat. Namun di sini masih ada beberapa data yang kurang atau yang missing, yang kosong, dan juga data-data yang formatnya tidak sama. Ini masih secara bisa dibilang ini data masih acak-acakan ya. Dan kita akan melakukan perapihan data atau perbaikan data dengan RapidMiner. Kita balik lagi ke aplikasi RapidMiner. Nah, langkah pertama untuk melakukan pre-processing yaitu kita mengimpor data. Kita masukkan data karyawan tadi ke dalam aplikasi ini. Nah, kita klik My Computer karena saya menyimpannya di komputer saya. Kita klik database, saya menyimpannya di konsep data mining di data karyawan. Kita klik next. Nah, maka akan menampilkan data-data di sini ya. Ada NIM, nama, jenis kelamin, usia, agama, alamat.
Nah, kita klik selanjutnya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita sesuaikan formatnya. Apakah sudah sesuai dengan data yang ada atau tidak. Kita lihat NIP ini merupakan kumpulan angka dengan tipe data integer. Ini sudah sesuai. Kalau nama polinomial juga sudah sesuai. Jenis kelamin. Saya akan ubah tipenya menjadi binomial karena hanya terdapat 2 ya, laki-laki dan perempuan. Usia integer, agama polinomial karena ada lebih dari 2 agama yang menjadi karyawan di sini. Alamat juga sama. Pendidikan karena ini hanya ada 2 lulusan yaitu dari SMP dan SMA. Dari SMA dan SMK. Absensi juga polinomial dan ini pengangkatan kita ubah menjadi binomial karena hanya ada kedua hasil ya, karyawan tetap atau tidak. Dan saya akan mengubah NIP ini menjadi sebuah ID dan juga pengangkatan menjadi sebuah label. Sisanya merupakan parameter ya untuk mempertimbangkan apakah karyawan tersebut diangkat atau tidak. Kita klik next jika sudah. Lalu kita akan menyimpannya di mana? Saya pilih di data dengan nama data karyawan, klik finish, dan selesai sudah terimport data karyawannya di RapidMiner. Kita bisa lihat di sini ada bagian yang tanda tanya, itu artinya datanya kosong, tidak diisi. Di sini juga masih ada. Ini yang berbeda tipe, di mana di sini yang lainnya menggunakan range, sementara dia menggunakan nilai atau angka ya. Jadi tidak sesuai. Nanti kita akan melakukan proses perbaikan atau pre-processing data. Nah, karena sebenarnya data pre-processing ini biasanya datanya ribuan, namun saya hanya memakai data yang 100. Nah, untuk mempermudah melihat apa saja data-data yang kurang tepat, kita bisa klik statistik. Di sini akan terlihat ada 2 data yang kurang di usia, ada 2 data juga yang di absensi yang kurang. Di sini di kualitas kerja ada format yang berbeda. Jadi kita bisa melihat apa saja data-data yang missing di sini. Jadi bisa terlihat dengan jelas ya tanpa perlu mencari-cari atau menemukan secara manual di Excel. Langsung saja saya akan melakukan processing data yang pertama, yaitu menambahkan data yang kosong. Pertama kita drag dulu datanya di sini, lalu kita hubungkan. Sini seperti terlihat ada kabel ya. Kita balik lagi lihat ke result data. Nah, di sini yang kosong atau yang missing ada data usia, di mana ada 2 data yang kosong. Bisa kita lihat di usia siapa saja yang data yang kosong. Ada Rismayanti sama Hernawati ya. Ini 2 orang yang tidak mencantumkan usia. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Kita melakukan pre-processing dengan operator replace missing value. Jadi, kita nanti akan mengubah data tersebut menjadi data yang ada. Nah, biasanya karena usia ini bisa kita tebak ya, jadi saya akan mengubahnya ke data rata-rata aja. Jadi saya akan mengganti data yang kosong dengan menambahkan usianya usia rata-rata saja, supaya lebih mempermudah. Dan ini juga sering digunakan ketika terjadi data yang kosong.
sudah di drag replace missing value-nya, kita ke parameter. Karena yang diubah hanya satu variabel, maka kita klik single. Masukkan variabelnya tadi usia. Defaultnya average ya. Karena kita ingin memasukkan datanya mengganti datanya dengan rata-rata. Lalu klik apply di sini, maka tadi Rismayanti yang kurang ya. Kita bisa lihat di sini. Nih, Rismayanti sudah ada. Rata-ratanya Hernawati juga. Jadi rupanya rata-rata usia karyawan PT Bandung Tekstil ini yaitu 21. Nah, sudah. Untuk memastikan kita bisa lihat di usia itu sudah tidak ada lagi missing-nya. Sudah tidak ada lagi data kosong, di sini datanya 0. Ya. Dan selanjutnya proses pre-processing yang kedua yaitu di sini ada absensi. Ada 2 absensi yang kosong. Kita bisa lihat di nama di datanya absensi siapa yang kosong. Ternyata ada Herlan sama ini Dini ya. Nah, teman-teman mungkin karena jika kita tidak bisa mengasumsikan mau memasukkan apa nih ke absensi, karena misalnya kita tidak tahu ya, karena data absensi ini merupakan data objektif dan kita tidak tahu apakah 2 orang ini rajin masuk kerja atau tidak. Jadi karena kita tidak bisa mengasumsikan, kita bisa menghilangkan data tersebut, yaitu dengan data reduction. Caranya kita balik ke desain, kita pilih operatornya yaitu filter example. Nah, yang ini kita drag di sini. Jika ini bisa ditarik, berarti ini sudah terhubung. Karena kita ingin menghilangkan semua data yang kosong di absensi, maka kita pilih atribut value filter. Masukkan variabelnya yaitu absensi sama dengan titik. Kenapa titik? Titik ini nantinya akan menggantikan data yang tadi kosong. Jika sudah, kita klik apply, maka datanya akan menghilang. 2 ya, karena tadi jumlah datanya 100 dan data absensi yang kosong ada 2, maka data menjadi 98. Ini ya, menjadi 98 data. Nah, sudah yang data reduction sudah selesai. Selanjutnya yaitu kita misal ya, karena di sini ada 100 data, saya hanya ingin melihat 1/4 datanya saja supaya bisa lebih jelas ya datanya terlihatnya. Maka kita bisa menggunakan sampel filter sampling random. Kita ke operator sampel, kita drag yang ini, drag and drop. Sampelnya kita pilih relatif. Nah, rasionya karena misalnya saya ingin 1/4 berarti 0,25. Kita klik di sini, maka akan menampilkan 25% data dari seluruhnya, yaitu 24 data. Nah, data yang ditampilkan ini ialah data random ya, jadi bukan 24 data pertama atau 24 data terakhir. Jadi random saja. Ya, sebelumnya mohon maaf di sini agak sedikit berisik ya. Nah, jika sudah, lalu selanjutnya saya akan mengganti data yang tidak konsisten. Misalnya ini 90 ya. Karena formatnya berbeda, saya ingin menyamakan formatnya. Kita ke desain, kita hapus dulu ini supaya menampilkan kembali data 98-nya. Untuk mengubah atau menyamakan format data, yaitu dengan menggunakan parameter replace.
di operator value menggunakan replace, kita masukkan ke sini. Karena yang ingin diubah hanya satu variabel, kita klik single, masukkan value-nya tadi di kualitas kerja ya. Bisa kita lihat ini di kualitas kerja 90. Di kualitas kerja kita akan mengubah 90. Kita asumsikan bahwa 90 itu merupakan nilai A ya. Karena seperti yang terjadi di sekolah-sekolah, kalau nilai 90 itu A, maka kita apply di sini. Dan kita bisa lihat di kualitas kerja sudah tidak ada lagi nilai 90, sudah tergantikan dengan nilai A. Bisa kita lihat di statistik, ini sudah tidak ada lagi di kualitas kerja ya, tidak ada lagi nilai atau format 90. Berarti sudah selesai. Nah, untuk selanjutnya, karena saya rasa di sini ada variabel agama, saya rasa variabel agama ini tidak terlalu berpengaruh ke dalam proses pengangkatan karyawan. Jadi, mau dia beragama apapun, itu tidak menjadikan masalah dia untuk diangkat jadi karyawan. Karena merupakan parameter yang tidak terkait ya. Jadi, saya ingin menghapuskan variabel agama ini, yaitu dengan cara menggunakan operator select. Kita klik select attribute, kita drag and drop di sini. Karena kita ingin mengeluarkan, kita di parameternya pilih tipe yang exclude. Pilih atributnya hanya satu, karena kita ingin mengeluarkan agama saja, atribut agama, value agama, variabel agama, kita pilih agama. Nah, kita klik apply. Maka di sini variabel agama akan hilang. Ya. Udah. Jadi hanya usia, jenis kelamin, alamat, pendidikan, absensi sikap, kualitas kerja yang mempengaruhi atau menjadi parameter penilaian apakah beliau bisa diangkat menjadi karyawan tetap atau tidak. Dan jika kita lihat statistik, ini datanya sudah bersih ya, semua sudah baik, sudah tidak acak-acakan lagi seperti di awal. Jadi bisa saya katakan data ini sudah siap untuk dilakukan ke proses selanjutnya. Baik, setelah kita lakukan proses preprocessing, kita lanjut ke proses selanjutnya. Yaitu kita akan mencari nilai akurasi dari beberapa algoritmanya dan nilai algoritma mana yang paling mendekati. Langsung saja, nanti di sini kita import data. Ini saya sudah punya data karyawan, kita import. Dan langsung saja masukkan operatornya. Yaitu multiply. Nah, operator ini gunanya bertujuan untuk menduplikasi datasetnya, karena nantinya saya akan menggunakan 4 algoritma. Ini kita hubungkan, lalu kita gunakan operator cross validation. Nah, cross validation ini itu gunanya untuk
membagi dataset dan data trainingnya. Nah, kita klik dulu. Nah, kita masukkan di proses training, yaitu kita masukkan algoritma yang pertama, algoritmanya decision tree. Nah, kita masukkan di sini. Lalu di testing kita masukkan operator model dan juga operator perform. Nah, kita hubungkan langsung saja. Nah, setelah semuanya dihubungkan, kita bisa kembali ke proses dan kita lihat di sini ya. Di sini number of word-nya 10 dan kita akan melihat akurasinya. Kita proses lagi, kita lihat. Oh, mohon maaf. Belum terhubung. Nah, kita sudah lihat ini nilai akurasinya yaitu 94% untuk algoritma decision tree. Nah, lalu bagaimana dengan algoritma yang lainnya? Untuk algoritma yang lainnya, kita bisa lakukan hal yang sama seperti yang telah tadi kita lakukan. Di sini kita langsung copy aja. Nah, ini kita bisa kasih nama cross validation decision tree supaya tidak ketukar ya. Dan di sini yang ini kita kasih nama, maaf, KNN. Oh, salah. Yang KNN. Dan kita langsung saja bikin 4. Nah, ini kita ganti. Bentar ya.
naive Bayes. Ini hapus saja. Yang terakhir yaitu ada algoritma random forest. Nah, setelah selesai kita lakukan hal yang sama di sini. Kita hapus yang ininya. Kita masukkan algoritma kedua yaitu KNN. Kita hubungkan lagi. Ini performance-nya kita ganti jadi performance KNN. Selesai. Kita ke proses. Ininya kita hubungkan. Bentar ya. Kita ubah lagi. Versi decision tree. Nah, kita hubungkan terus lakukan yang sama di yang naive Bayes. Ininya kita hapus, ganti menjadi naive Bayes. Hubungkan lagi, performance-nya kita ganti jadi performs naive Bayes. Selesai. Lalu kita hubungkan. Dan yang terakhir ada random forest. Random forest. Nah, selesai. Ini kita hubungkan. Jika sudah selesai semua, kita bisa lihat prosesnya. Nah, ini adalah akurasi dari algoritma random forest, ada 97%. Nah, untuk nilai akurasinya ini bisa kita dapatkan dari rumus true positif ditambah true negatif dibagi true positif ditambah true negatif ditambah false positif dan ditambah false negatif. Jadi akan menghasilkan nilai akurasinya. Dan untuk algoritma random forest itu nilai akurasinya 97%. Untuk algoritma KKN nilai akurasinya 92%. Untuk algoritma decision tree 96% dan untuk algoritma naive Bayes yaitu 97%. Jadi ini sama ya akurasinya antara random forest dan naive Bayes. Dan untuk
kita juga ada operator lain yaitu compare log, yaitu untuk melihat perbandingan kurva. Jadi kita bisa melihat perbandingannya dengan melihat kurva, yaitu dengan operator compare log. Nah, kita bisa masukkan, kita lihat di bawahnya saja. Kita hubungkan. Kita klik dulu. Kita masukkan beberapa algoritmanya. Tadi ada decision tree, terus ada KNN, terus ada naive Bayes, dan yang terakhir ada algoritma random forest. Jika sudah, kita bisa hubungkan. Nah, ini. Jadi yang warna biru itu random forest, yang warna merah itu naive Bayes, yang hijau itu KNN, dan yang kuning itu decision tree. Kita bisa lihat di sini ada algoritma random forest dan naive Bayes yang mendekati angka 1 ya. Jadi bisa kita lihat nilai akurasinya yang paling besar yaitu algoritma random forest dan naive Bayes sesuai dengan yang tadi. Untuk kesimpulannya, kita bisa lihat ini saya sudah membuatkan tabel. Jadi kesimpulannya untuk akurasi yang paling tinggi yaitu ada algoritma naive Bayes dan random forest. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu lagi di tugas selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.